pesan untuk saya pribadi, untuk teman-teman sekalian juga, hargailah atau sayangilah kedua orang tua. Mungkin atas dasar mereka juga kita bisa besar seperti ini. Atas ridho mereka juga kita akan menjadi seseorang yang sukses. Jangan bosan untuk jadi orang baik. Kita baik, banyak dijahati, tapi yakinlah apa yang kita tanam, kita juga akan menuainya. Jangan takut untuk mengambil suatu tindakan. Jangan takut kita salah. Ketika kita salah, lakukanlah selagi ada yang membenarkan. Menurut Kang Andre, seberapa penting sih bahasa Inggris? Kalau menurut saya itu sangat teramat penting. Dikarenakan emang kita mau ke dunia pekerjaan itu ketika ada syarat dan ketentuan di perusahaan itu ada yang selalu tersurat bisa bahasa Inggris. Pasti ada yang kayak gitu. Ketika kita pengen berkarir, otomatis bahasa apa yang kita dahulukan? Yaitu bahasa Inggris. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang teman dari Energic Fest, yaitu Kang Andre. Iya. Halo Kang Andre. Halo Kang. Apa kabar Kang Andre hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Oke, baik Kang Andre, sebelum kita ngobrol lanjut mengenai apa itu Energic Fest, ya gitu ya, beserta dengan program-programnya, mungkin bisa perkenalan dulu nih. Kang Andre itu siapa, kemudian lagi sibuk apa, dan seterusnya, silakan. Mungkin saya Andre Ambara, mungkin kesibukan saya sekarang itu sebagai mahasiswa dan juga bukan mahasiswa juga, saya juga kerja sama gitu, kuliah sambil bekerja. Nah, cuman saya itu tinggal di Kampung Karmuti, Desa Urpanggung. Kuliah saya di Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut. Semester berapa sekarang? Mungkin sekarang saya masuk ke semester 4. Semester 4 ya. Biasanya saya nanya gini nih, Kang Andre, kenapa mengambil jurusan kewirausahaan? Mungkin kalau saya jujur gitu, mungkin saya itu salah masuk jurusan. Oke. Nah, waktu saya lulus SMA itu tidak ada terlintas dalam pikiran saya, otak saya untuk kuliah. Cuman mungkin Allah menakdirkan saya untuk kuliah. Dan cuman kalaupun saya kuliah, dulu itu saya pengen kuliah itu di jurusan teknik. Oke. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba ada teman saya ngajak, ayo nih kuliah ke sini. Kamu kan suka berwirausaha atau apa? Ya udah, tiba-tiba saya masuk aja gitu tanpa sengaja. Dan memang pribadi saya kalau saya sudah terjun ya lakukanlah, nikmati apa prosesnya, nikmati gimana jalannya aja gitu. Oke. Ini mungkin ada teman-teman yang pengen tahu juga nih, seasik apa sih jurusan kewirausahaan menurut Kang Andre? Mungkin saya pas masuk, saya itu lebih ke apa aja sih di kewirausahaan tuh. Di sana tuh lebih ke kita itu mengasah jiwa-jiwa untuk menjadi seorang pengusaha muda, pengusaha milenial. Yang dimana di jurusan-jurusan saya saja itu sudah mengenal bidang-bidang bisnis itu seperti apa. Dia lebih ke cara seseorang untuk berwirausaha tuh yang seperti apa gitu. Jadi lebih ke mengajarkan kita tuh menjadi seorang bos muda lah intinya. Betul. Oke. Kalau mata kuliah yang paling disenangi oleh Kang Andre di kewirausahaan apa? Mungkin yang saya suka itu dalam kebijakan bisnisnya. Oke. Mungkin dalam kebijakan bisnis ini terkadang saya juga melihat banyak perusahaan-perusahaan yang emang bisa digarisbawahi tidak atau kurangnya dalam mengambil tindakan dalam kebijakan. Terkadang ada juga kan suatu perusahaan yang emang itu tidak ada SOP-nya. Terkadang suatu perusahaan itu ada yang sistem rekrutmen karyawannya itu ada yang ngambil dari relasi-relasi. Padahal kan jikalau emang perusahaan pengen maju itu lebih ke diadakannya SOP gitu. SOP yang bagaimana yang diinginkan oleh perusahaan itu pengennya apa untuk kemajuan perusahaan tersebut gitu. Ini kan Kang Andre hampir 2 tahun ya, udah mau semester 4 ya. Dari teman-teman atau Kang Andre sendiri, udah ada nggak membuat sesuatu? Ini kan kewirausahaan itu artinya menciptakan sesuatu bisnis itu ya? Iya. Atau tadi boleh cerita nggak sambil kerja apa nih Kang Andre? Mungkin saya kerja itu di bidang Pertamina di LPG, gas LPG 3 kilo yang warna hijau. Iya, melon ya. Ya, mungkin saya bekerja diajak oleh kakak saya. Ya mungkin dulunya saya itu emang nggak kerja. Waktu kerja itu saya waktu kelas 11 gitu ikut kerja. Oke. Nah di sana kakak saya
ngomong daripada kamu minta duit sama orang tua, ya udah ikut saya aja. Tuh. Nambah-nambah kamu itu yang intinya kamu itu nggak nyusahin orang tua lah. Kalau masalah biaya sekolah itu gak apa-apa, masih tanggungan orang tua. Tapi kalau masalah jajan ini kamu pengen itu ya kamu ikut kerja sama saya aja gitu. Nah di sana saya ikut kerja sampai sekarang saya ikut kerja. Cuman alhamdulillah mungkin pekerjaan yang disenangi itu tidak akan terasa berat untuk kita emban gitu. Kalau teman-teman sendiri udah ada yang buat bisnis sendiri nggak? Ada. Bahkan banyak gitu. Banyak ya? Banyak. Jadi mungkin nanti teman-teman nih yang punya jiwa entrepreneur yang tinggi bisa nih masuk jurusan kewirausahaan di Uniga. Iya. Dan ini masih baru kan ya? Masih terhitung baru lah gitu ya. Mungkin bisa sama sekarang itu baru angkatan 6. Ya, oke. Tahun 2023 2024 tuh angkatan 6. Nah, saya sendiri angkatan 5. Oke. Berapa kelas satu angkatan? Yang Kang Andre? Kalau angkatan saya pribadi itu mungkin 5 kelas. Banyak juga ya? Iya, mungkin kalau angkatan sebelum saya itu ada yang 4 kelas, ada yang 3 kelas, bahkan ada yang 2 kelas juga gitu. Ketika pas, mungkin saya perdana, angkatan saya itu lebih dari 5. Mungkin angkatan adik tingkat saya itu ada yang sampai 6 gitu. Oke. Ya, jadi mungkin ini warga Garut juga sudah menyadari gitu ya, dan istilahnya udah mau jadi bos muda Garut selanjutnya. Baik Kang Andre, saya ingin lanjut ke Energik Fest nih Kang Andre. Boleh dikasih gambaran sedikit bagi teman-teman. Apa sih Energik Fest ini? Jadi Energik Fest ini suatu event atau suatu kegiatan yang dimana memberi gambaran kepada siswa-siswi, khususnya SMA 6 Garut, yang dimana mereka itu kebingungan akannya dunia perkuliahan itu seperti apa. Nah di sini kita sebagai wadah, dalam acara ini kita sebagai wadah yang dimana kita memberikan gambaran kepada siswa-siswa SMA 6 dunia perkuliahan itu seperti apa dan cara-cara daftar untuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, disinilah kita mengundang volunteer seperti dari unit-unit ternama ya mungkin kalau saya sepil kemarin ada di unit dari UGM, dari UPI, dari Polban, bahkan dari kedinasan juga ada gitu. Mungkin ada 18 cuman saya lupa lagi, cuman saya spill sedikit aja gitu. Okay. Kalau dari inisiatornya nih, ini kan istilahnya sebuah ide yang brilian saya rasa ya. Jadi memperkenalkan perkuliahan itu seperti apa, khususnya untuk anak kelas 12 SMA 6 gitu ya. Siapa nih inisiator pertamanya? Inisiator pertamanya itu pada tahun 2019 itu Kang Galang. Mungkin beliau itu merasakan apa yang dirasakan oleh siswa-siswi SMA 6 Garut khususnya. Mungkin beliau itu tidak adalah seseorang yang mengasih tahu bahwasannya gambaran untuk dunia perkuliahan itu seperti apa. Nah, ketika dia lulus, nah dia itu pengen ada kontribusi nih, bahwasannya dia itu sayang pada adik-adiknya, adik-adik kelasnya, adik-adik di sekolahnya. Dia itu mencetuskanlah sebuah acara yang dinamakannya Energik Fest, yang dimana acara tersebut itu memberi gambaran, memberi terobosan pada siswa-siswi sama nama itu. Jikalau kalian kebingungan dalam pengen kuliah itu, disinilah saya akan mewadahi kalian gitu. Oke. Jadi Energik Fest ini akan diturunkan ke tahun-tahun seterusnya ya. Jadi ini inisiator para alumni dari SMA 6. Iya. Oke. Saya ingin nanya mengenai program selanjutnya nih Kang. Barangkali untuk Energik Fest apa nih ke depannya? Ada lagi nggak selain memperkenalkan perkampusan kuliah? Ya mungkin baru terlintas, mungkin baru tadi ini Mas. Tadi ada saya ke sekolah sama wakil ketua saya, cuman dia berpikir, wah kalau tahun depan itu lebih ke jangan ke dunia perkuliahan doang gitu. Bahkan kan tidak semua warga SMA 6 Garut itu semuanya kuliah. Mungkin ada yang mau ke dunia pekerjaan langsung atau mau ke menjadi abdi negara gitu. Mungkin kita lebih ke mengundang dari perusahaan atau lebih dari ke tentara seperti polisi yang kayak gitu, lebih ke menjelaskan bahwasannya masuk ke menjadi abdi negara itu seperti apa, masuk ke dunia pekerjaan itu seperti apa. Nah, mungkin terobosan saya ke depannya itu mungkin seperti itu gitu. Jadi lebih luas ya. Jadi lebih ke universal lagi lah, lebih luas gitu. Jadi tidak terpaku hanya kepada perkuliahan saja gitu. Mungkin seperti itu.
Gini Kang, saya pengen nanya mengenai tantangan dalam sebuah organisasi ya. Ini kan kebetulan Kang Andre ini adalah ketua pelaksana dari Energy Fest untuk tahun 2024. Ya. Tantangan apa yang terbesar biasanya selalu ditemui oleh Kang Andre bersama rekan-rekan biasanya ketika membuat sebuah acara? Mungkin tidak bisa dipungkiri ya, yang pertama itu karena membuat event itu butuh yang namanya uang gitu. Yang pertama, saya itu waktu saya rapat atau kayak gitu, saya lebih ke memikirkan kita ini bikin acara megah gini, kita uangnya dari mana gitu. Tuh. Itu baru problem pertama itu. Nah, lalulah membuat terobosan-terobosan. Oh, ya udah kita ajak kerjasama dengan sponsorship. Oh, mungkin bagus juga. Ya, di sana juga kita acara kita kebantu dan dari sponsor pun juga kita promosiin juga gitu. Nah, di sana itu mungkin alhamdulillah sudah terpecahkan dalam segi masalah uang. Mungkin yang selanjutnya datanglah dari sebuah kinerja dari STM lah gitu. Mungkin kalau saya jujur waktu acara kemarin tuh problem terberatnya itu ketika divisi yang sangat-sangat dibutuhkan itu mendadak tidak bisa hadir di acara itu. Mungkin dari divisi acara itu yang bisa hadir pas acara cuma 1 orang gitu. Sedangkan yang benarnya itu ada 3 orang. Mungkin dari kemarin itu keteteran. Nah, yang beratnya lagi MC Hamin 2 di chat gitu udah mau hadir. Nah, pas Hamin 1 dia itu tiba-tiba sakit. Oke. Nah, di sana itu saya berpikir, waduh, saya secara Hamin 1, terus pas Hamin 12 jam, saya ngontek sana kemari, menggunakan relasi saya, ya udah, alhamdulillah teratasi juga. Ada yang pengen, ada yang mau jadi MC tersebut. Dan alhamdulillah, mungkin teman saya sendiri, mungkin dia sudah menguasai, dia udah ada pengalaman banyak menjadi MC gitu. Ya, yang mungkin terberatnya mah dari segi uang, dari segi SDM lah, SDM yang kinerjanya itu lebih ke dia itu mampu tapi lebih ke lelet lah gitu. Jadi lebih ke saya sebagai ya pemimpin atau apa, lebih ke terus lah saya itu mengajak ayo gitu. Lebih ke gimana ya? Kurangnya kesadaran lah dari panitia kemarin gitu, terberatnya saya. Tapi biasanya hal-hal kayak gitu tuh jadi selalu dikenang ya. Iya. Itu kan jadi momen yang nggak terprediksi, Iya. tapi bakal jadi bahan cerita ya. Contohnya sekarang, jadi ada cerita lucunya gitu kan, cerita ramainya kayak gitu. Tapi kan istilahnya jadi sebuah pengalaman gitu. Iya, ya. betul. Bahwa nanti mungkin ke depannya siap-siap nih kalau misalkan ada hal yang tak terduga. Iya. Kayak tadi ya, MC tiba-tiba sakit. Oh, berarti kita perlu ada cadangan nih buat antisipasi iya. Gitu ya, harus disiapkan. Berarti ya samalah kita juga ketika ini harus mempersiapkan beberapa kemungkinan gitu ya, plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Oke, kalau misalkan dari ini Kang, harapan kedepannya nih, Energy Fest menurut Kang Akbar pingin seperti apa nih? Selain yang kemarin kan udah sukses, saya rasa ya acaranya sudah sukses. Anak-anak kelas 12 sudah istilahnya ada gambaran tentang kuliah. Tapi mungkin pasti Kang Andre pun punya harapan besar untuk Energy Fest selanjutnya pingin seperti apa? Mungkin harapan saya untuk tahun berikutnya Energy Fest itu lebih matang lagi dari segi prepare di persiapannya. Kita itu persiapan jangan bertele-tele tapi lebih ke gesit. Jangan gini. Jangan masih lama, kita sering ditunda-tunda, jadi lebih cepat, lebih bagus. Dan harapan saya untuk acaranya tersebut, lebih ke minta 2 hari untuk harapan ke depannya, Mak. Jadi lebih tidak 1 hari ya? Tidak 1 hari, jadi lebih gini, mungkin ketika hari pertama kita itu lebih ke memperkenalkan unit-unit, sosialisasi di lapangan. Jadi lebih ke kita itu memberikan wawasan, memberikan gambaran. Nah, untuk hari yang keduanya itu puncaknya itu kita lebih ke memperkenalkan prestasi apa yang telah diraih oleh unit tersebut sehingga menarik perhatian untuk siswa-siswi itu masuk ke perkuliahan itu. Dia lebih ke mengadakan festival atau pagelaran yang semegah mungkin. Langsung ada hiburan yang emang hiburan itu bermanfaat bagi kita.
Jadi lebih menarik lebih ya. menarik lagi. Betul. Mungkin yang sekarang itu menarik, tapi lebih menarik lagi lah di tahun berikutnya. Mungkin lah kesalahan atau masalah-masalah yang tahun sekarang bermasalah atau sudah berlalu, mungkin dibenarkanlah di tahun berikutnya. Oke. Ada pesan nggak bagi teman-teman nih, Kang? Bagi teman-teman alumni SMA 6 yang belum gabung ke Energy Fest. Ada pesan nggak kira-kira apa yang mau disampaikan? Mungkin pesan-pesan khususnya yang tidak terlibat dalam acara ke yang kemarin, mungkin pesan saya mah lebih, kita itu sebagai alumni gitu, kita pernah berada di tempat itu, kita pernah merasakan hal itu. Mungkin saya meminta kesadarannya lah untuk membantu di sebuah acara-acara yang emang itu khususnya di SMA 6, kita sebagai alumni, kita harus mempunyai rasa kasih sayang pada adik-adik kita, bahwasanya kita juga kan pernah dibantu, diberikan gambaran bahwasanya masuk ke dunia perguruan itu seperti apa. Nah, lebih ke saya minta kesadaran untuk ketika kegiatan SMA 6 melibatkan alumni, untuk alumni yang tidak terlibat, mohon untuk setidaknya tidak terlibat tapi ikut serta membantu. Entah itu dalam segi mencari relasi, memberikan bantuan di belakang layar, seperti itu mungkin. Oke, jadi nanti teman-teman nih yang kebetulan lagi sedang menyaksikan ini, jangan ragu untuk gabung ya. Iya. Untuk istilahnya ini kan diturunkan gitu ya, tiap tahunnya pasti ada, insya Allah ada. Jadi jangan ragu untuk ikut memeriahkan acara tersebut gitu ya, saling bantulah informasinya. Oke, selanjutnya Kang, saya pengen nanya mengenai pendidikan kalau boleh nih Kang. Saya pengen tahu pendapat Kang Andre mengenai pendidikan di Indonesia seperti apa nih? Mungkin pendidikan di Indonesia untuk sekarang ini saya memberi nilai itu sangat bagus. Cuman bagus dalam segi kualitas sarana dan prasarana itu lebih ke sudah memadai. Mungkin dari segi hal-hal seperti apa yang dibutuhkan di kelas, apa yang dibutuhkan oleh siswa itu mungkin sekarang sudah terpenuhi. Cuman kurangnya itu dari segi pendidikan karakternya gitu. Oke. Mungkin lagi-lagi kan ngebahas tentang pendidikan karakter. Mungkin dari segi akademik, segi non-akademik itu sangat bagus itu sekarang. Mungkin dari sarana prasarananya bagus. Mungkin dari cara kurikulumnya udah bagus. Sekarang sudah menjadi kurikulum merdeka juga gitu. Mungkin dari segi pendidikan karakternya itu lebih ditekan lagi gitu. Mungkin banyak orang-orang yang pintar tapi etikanya itu berkurang gitu. Padahal ketika beretika pastilah dia itu berilmu gitu. Tuh, mungkin seperti itu. Kalau misalkan gini Kang, tadi disampaikan bahwa ada etika, berarti harus ada sosok ya, sosok yang istilahnya harus kita tiru, yaitu guru. Iya. Nah sekarang kan masih jadi wacana besar nih akan kesejahteraan, kesenjangan dari seorang guru gitu ya. Harapan dari Kang Andre mengenai kesejahteraan guru seperti apa nih? Mungkin dari kesejahteraan guru-guru itu lebih ke pemerintah itu lebih ke memfasilitasi atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru supaya mendidik anak-anak itu dalam pendidikan karakter itu sangat bagus. Mungkin percumalah pintar dalam segi berbicara tapi jelek dalam segi beretika atau bersikap. Jadi lebih ke kita itu sebagai guru yang digugu dan ditiru intinya mah. Lebih ke kita boleh menasihati kepada para siswa-siswi. Dan emang ada para siswa yang dia menerima dengan ditegur dengan keras. Tetapi ada juga yang tidak menerima. Bahkan karakter dari siswa itu beda-beda gitu, Kang. Jadi ada yang dia itu nurut ketika dia itu dibentak. Ada juga ketika dia nurut itu ketika kita itu dengan lemah lembut. Terkadang guru-guru itu harus lebih ke tahu dalam karakter siswa itu seperti apa. Supaya dalam pendidikan karakter itu lebih bagus dan lebih mantap lagi. Oke. Kalau misalkan ini, Kang Andre, saya ingin nanya lagi mengenai generasi emas nih di tahun 2045 ya. Sama ini juga sering digaungkan oleh Indonesia. Seoptimis apa Kang Andre melihat Indonesia di tahun 2045? Mungkin optimisnya saya ketika di 2045
Indonesia insya Allah akan mampu bersaing dalam segi teknologi, dalam segi apapun dengan negara-negara lain. Mungkin dari sekarang juga sudah ditekan-tekan, mungkin ada banyak terobosan-terobosan dari mulai kurikulum. Tuh. Sekarang kan dari kurikulum yang merdeka gitu. Dari kurikulum merdeka itu lebih ke memberikan atau mewadahi siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswa yang emang dia itu basicnya itu dari mana, basicnya itu di bidang mana. Pemerintah itu lebih ke memfasilitasi atau mewadahi semuanya itu. Jadi kita akan lebih mudah ketika saya misalkan basicnya dalam segi bidang olahraga, kita akan disalurkan gitu. Mungkin ketika 2024 saya yakin akan bisa bersaing dengan negara asing, mungkin dari segi bidang apapun, dalam segi ekonomi, dalam segi politik, mungkin dalam segi teknologi, pangan yang kayak gitu, insya Allah pasti bakal bisa menyaingi negara-negara lain. Bahkan yang saya harapkan lebih dari negara lain gitu. Ya. Jadi kita Indonesia kan pernah mencapai masa jayanya ya dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa terjadi lagi gitu ya di generasi itu. Selanjutnya mengenai ke bahasa Inggrisan kalau boleh Kang Andre. Kita kursus bahasa Inggris, primary English gitu ya. Menurut Kang Andre, seberapa penting sih bahasa Inggris? Kalau menurut saya itu sangat teramat penting. Dikarenakan emang kita mau ke dunia pekerjaan itu ketika ada syarat dan ketentuan di perusahaan itu ada yang selalu tersurat bisa bahasa Inggris. Pasti ada yang kayak gitu. Ketika kita pengen berkarir, otomatis bahasa apa yang kita dahulukan? Yaitu bahasa Inggris. Mungkin kita mau berkarir dengan kampus-kampus lain atau emang berkarir di bidang pekerjaan itu bahasa Inggris itu lebih penting gitu. Dikarenakan apa? Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional gitu yang sering digunakan. Mungkin ketika memilih pribadi saya pintar bahasa Inggris atau pintar bahasa Jerman, saya milih bahasa Inggris itu. Karena kalau dari bahasa Inggris mau kemanapun pasti kita akan diterima. Mau ke negara manapun kalau kita pasti bahasa Inggris kita akan dihargai. Kita akan didengarkan gitu. Mungkin dalam segi pekerjaan juga pasti ada bidang-bidang yang dimasukkannya pintar bahasa Inggris. Mungkin dalam segi skill akomodasi yang diberikan ketika kita bisa bahasa Inggris dalam segi di perusahaan itu akan lebih besar gitu daripada karyawan yang lainnya gitu. Karena mempunyai keahlian yang tertentu gitu. Mungkin banyak yang menyepelekan juga gitu. Mau apa sih? Buat apa sih bisa bahasa Inggris gitu. Bahkan itu lebih ke orang yang mungkin pemikirannya emang pendek gitu. Mungkin dalam bahasa Inggris kita bisa kemana-mana. Ya mungkin ketika kita tidak lulus SD pun, ketika kita pintar bahasa Inggris, dia pasti akan diperlukan dimanapun juga. Oke. Kalau di kampus di kewirausahaan berapa persen mata kuliahnya yang menggunakan pengantar bahasa Inggris atau buku bahasa Inggris? Mungkin kalau saya jujur dalam jurusan saya tersendiri, mungkin itu bisa dikatakan pentingnya bahasa Inggris itu lebih ke 60-40. 60 itu penting bahasa Inggris. Jadi sumber biasanya ada berbahasa Inggrisnya ya? Dalam segi mata kuliah apapun pasti ada sempilan bahasa Inggris. Yang saya temui pasti ada bahasa Inggrisnya. Mungkin kenapa saya katakan 60% dikarenakan emang kebanyakan ada yang bahasa Inggris. Kalau harapan dari Kang Andre sendiri nih, next-nya apa? Ataupun mimpi-mimpi selanjutnya dari seorang Andre, apa nih kira-kira? Sebuah harapan untuk kedepannya saya itu lebih ke, ya mungkin saya selalu bercita-cita pengen jadi pengusaha muda gitu. Selain lulus kuliah mungkin ya, ini kan lagi kuliah, berarti melanjutkan kuliah, membereskan kuliah, tapi apa nih mimpi setelah lulus kuliah kira-kira? Mimpi setelah lulus kuliah itu mungkin saya itu lebih pengen mewadahi anak-anak yang mungkin membutuhkan dari segi pendidikan, membutuhkan dari segi keagamaan, segi makan gitu. Saya lebih pengen mewadahi anak-anak seperti yang ada di jalanan kayak gitulah. Mungkin mereka itu bukan pilihan mereka berada di jalanan, karena mungkin itu sebuah takdir mereka. Mungkin di sanalah saya pengen merubah takdir anak jalan itu lebih ke hal yang lebih baik. Karena mungkin mereka juga mempunyai cita-cita seperti saya juga gitu. Mungkin saya untuk lulus kuliah saya juga pengen jadi seorang pengusaha yang sukses juga gitu. Amin. Saya menjadi seorang pengusaha yang sukses juga itu sebuah titipan juga yang dimana saya tuh harus bisa
eh, bisa membawanya ke jalan yang benar gitu. Dengan cara apa itulah saya dengan cara mewadahi, dan saya juga pengen pribadi saya tidak mau bekerja di orang lain. Oke. Tapi sekecil pun usaha saya, tapi saya pengen memperkerjakan orang lain. Seperti itu. Sudah ada rencana nggak pingin usaha di bidang apa nanti? Mungkin kalau rencana saya pengen usaha itu ada dua option itu. Yang pertama itu saya itu di bidang kuliner, di bidang makanan, sama di bidang ternak. Lebih spesifiknya makanan apa, kemudian ternak apa? Mungkin lebih spesifiknya itu saya di bidang kuliner, makanan, lebih ke minuman seperti angkringan-angkringan yang emang disebut kafe, iya sebut angkringan iya, tapi lebih ke mewadahi orang-orang yang suka yang murah-murah tapi berkualitas saja gitu. Tetapi saya itu membuat tertarik orang-orang itu supaya saya itu rame gitu. Karena yang saya jual itu bukan tempatnya doang, bukan cita rasanya doang, tapi saya lebih ke dua-duanya. Tempatnya oke, cita rasanya juga oke gitu. Mungkin kalau dari segi peternakan saya pengen dua itu, menjadi peternak sapi sama domba. Kenapa? Dikarenakan ketika sapi ya, tidak bisa dipungkiri juga ketika tahun ke tahun itu pasti dibutuhkan yang namanya sapi untuk kurban gitu. Kurban ya. Ya mungkin itu sebagai ketika aset terbesar lah tahunan gitu. Ketika kalau kita kalkulasikan, kita menernak 20 sapi aja gitu. Itu keuntungannya itu bisa 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. Kalau kita bagus dalam segi ternaknya gitu. Mungkin kalau saya sepil ketika kita beli anak gitu 8 juta, kita bisa dalam setahun kita bisa jual 20 lebih gitu. Itu dari satu. Kalau dari 20 kita kalikan aja keuntungannya berapa gitu. Kalau dari segi domba itu ya saya pengen beternak mengembangbiakan. Karena saya juga punya saudara juga yang pintar dalam mengembangbiakan domba. Jadi saya juga sambil belajar juga gitu. Mungkin beliau juga sama saya ya udah punya modal, jangan nunggu udah lulus, udah kerja atau udah punya usaha, kamu sekarang kuliah sambil kerja ngumpulin uang ya minimal punya 2, dari setahun kamu bahkan bisa dapat jadi 5 sih gitu. Kalau diternakin kan itu satu jodoh kan itu berpasangan, anaknya ada yang 2 dan 3 gitu juga. Dia lebih ke jangan takut lah, ambil resiko aja gitu. Karena emang kalau kita tidak bisa mengambil resiko, ya kita kan stuck di sana aja. Ketika kita bisa mengambil resiko, ada 2 option juga itu, antara gagal dan berhasil gitu. Udah ada jawaban. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, ya udah hidup kita gini-gini aja gitu. Ya, berarti kalau bisa dibilang lebih baik gagal setelah mencoba daripada gagal sebelum mencoba ya. Iya betul. Oke. Baik. Ya mungkin saya juga pernah gagal di sebuah usaha di bidang jasa lah gitu. Pernah gagal juga. Ya, saya malas menyebutkannya ya, kan cuman pernah gagal di bidang jasa. Ya saya di sana juga saya tidak takut untuk kembali lagi, tapi saya lebih ke ya udah, ini adalah kunci untuk saya ke depannya bagaimana. Mungkin kesalahan saya akan saya jadikan pelajaran gitu. Oke. Jadi jangan salah bahwa apakah kesuksesan itu adalah dari satu kali percobaan, kan enggak ya. Bahkan ada yang bilang bahwa kesuksesan itu adalah akumulasi dari beribu-ribu kesalahan gitu ya. Jadi jangan khawatir lah gagal sekali, 2 kali, sampai 100 gagal, terus aja gitu ya, terus coba gitu. Baik, Kang Andre, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami ya. Mungkin ada pesan ataupun sekaligus closing statement yang ingin disampaikan oleh Kang Andre ke teman-teman yang sedang menyaksikan, silakan. Mungkin pesan saya kepada teman-teman yang sedang melihat, yang pertama, jangan takut untuk mengambil suatu tindakan. Jangan takut kita salah. Ketika kita salah, lakukanlah selagi ada yang membenarkan. Mungkin pesan yang selanjutnya itu jangan bosan untuk jadi orang baik. Mungkin kita baik, banyak dijahati, tapi yakinlah
apa yang kita tanam, kita juga akan menuainya. Mungkin yang terakhir juga dari saya pribadi, mungkin pesan untuk saya pribadi, untuk teman-teman sekalian juga, hargailah atau sayangilah kedua orang tua. Mungkin atas dasar mereka juga kita bisa besar seperti ini, atas ridho mereka juga kita akan menjadi seseorang yang sukses. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Kang Andre untuk obrolannya ya. Ya. Mudah-mudahan mimpi-mimpi ataupun harapan besar untuk pribadi Kang Andre sendiri ataupun mungkin untuk Energy Fest selanjutnya Ya. itu bisa tetap bertumbuh, tetap lebih bagus gitu ya. Terima kasih Kang Andre. Iya, sama-sama Kang. Oke. Baik, teman-teman, itulah Kang Andre dari Energy Fest. Terima kasih.